Sekali lagi selamat pagi anak-anak. Kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bu persilakan ketua kelas untuk pimpin dalam doa. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Hari ini yang tidak hadir atas nama Cecilia dikarenakan sakit. Oh, Cecilia sakit. Ada yang lain, anak? Ada Tidak ada ya. Kita doakan semoga Cecilia segera sembuh dan bisa bergabung bersama kita dalam pembelajaran. Kalian juga harus tetap jaga kesehatan. Ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Kita masih bahas tentang teks eksplanasi ya. Tapi materi apa? Coba silakan. Anggi. pembelajaran sebelumnya mengenai identifikasi dan menyimpulkan teks eksplorasi. Oke. Yang lain ada? Ada nggak? Sependapat sama ya. Berarti pembelajaran yang sebelumnya kalian sudah paham dan sudah benar-benar mendalami. Nah, hari ini kita tetap mempelajari teks eksplanasi, tapi KD selanjutnya yaitu sudah ada di bahan ajar yang Ibu bagikan. Bawa kan bahan ajarnya? Oke. Yaitu kompetensi dasar mengenai menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena yang diperdengarkan atau dibaca. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menganalisis isi, struktur dan kaidah kebahasaan. Selanjutnya membuktikan isi, struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Paham ya? Oke, kita akan lanjut. Sebelumnya Ibu sampaikan dulu metode yang Ibu pakai hari ini adalah problem based learning, di mana kalian akan Ibu sajikan sebuah masalah, kemudian kalian ucapkan bersama teman sekelompok dalam diskusi. Media yang Ibu pakai PowerPoint, kemudian penilaian hari ini Ibu menilai dalam sikap kalian dalam diskusi, kemudian hasil diskusi nanti Ibu nilai, dan tes individu. Sampai di sini paham? Oke, sama-sama buka buku cetak halaman 138. Materi kita hari ini di 138. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, kalian akan melakukan literasi. Sudah Ibu bagikan teksnya di meja kalian. Kemudian kalian akan melakukan literasi audio visual juga di layar. Silakan diperhatikan. Kelihatan ya? Oke. Udah siap? Oke. Di sini kami akan menjelaskan tentang gempa bumi. Apa itu gempa bumi?
Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Gerakan tersebut tidak semua kita rasakan. Gerakan yang dirasakan oleh patahan tersebut dapat berupa gesekan atau tabrakan. Tidak semua gesekan yang ditimbulkan dapat kita rasakan karena kekuatannya lemah. Dan apabila kekuatannya kuat, maka kita akan merasakan goncangan yang disebabkan oleh gempa bumi. Jenis-jenis gempa bumi ada dua. Yang pertama ada gempa bumi tektonik, yaitu gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi. Yang kedua yaitu gempa bumi vulkanik, yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung Merapi. Selanjutnya ada proses gempa bumi. Tahukah Anda apa penyebab gempa bumi? Gempa bumi dapat terjadi karena beberapa hal, namun yang paling umum adalah tekanan dari lempeng bumi yang bergerak. Dua lempeng tektonik yang berbeda arah gerakannya akan menghasilkan tumbukan. Tumbukan ini yang menimbulkan getaran gempa bumi. Gempa pada umumnya diawali dengan gempa utama atau main shock yang diikuti oleh gempa susulan atau aftershock. Tanah lunak akan menyebabkan gelombang gempa mengalami penguatan atau amplifikasi. Sedangkan tanah yang keras akan kelemahan gelombang gempa atau deamplifikasi. Proses kehilangan kekuatan yang terjadi dalam tanah akibat membesarnya air kori biasanya disebut likuifaksi. Tanah yang terlikuifaksi tidak dapat menahan berat apapun yang berada di atasnya, baik itu berupa lapisan batuan di atasnya ataupun bangunan, yang akhirnya mengakibatkan kehilangan daya dukung pada fondasi bangunan. Dampak negatif gempa bumi: rusaknya bangunan-bangunan dan terbelah jalan akibat pergeseran permukaan bumi. Banyaknya korban meninggal. Wilayah menjadi rusak. Sumber daya alam, sumber daya manusia, jaringan transportasi dan komunikasi serta kesehatan terganggu. Dampak positif gempa bumi: menjadi sumber berita, menciptakan alat-alat teknologi pendeteksi gempa. Larilah menuju keluar menggunakan anak tangga. Saat berlari, gunakan buku atau benda lainnya sebagai pelindung kepala. Jangan berdiri di dekat jendela, karena suatu saat kaca jendela akan pecah. Jangan berdiri dekat lemari.
Setelah keluar dari ruangan, berlarilah menuju ke lapangan terbuka. Jauhi pohon-pohon, tiang, ataupun yang lainnya karena dapat tumbang sewaktu-waktu. Setelah ada di lapangan terbuka, kamu pun akan merasa lebih nyaman. Semoga menambah pengetahuan kalian semua dan semoga bermanfaat dan selalu siap siaga jika sewaktu-waktu terjadi gempa bumi. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kelompok kami. Sampai jumpa. Oke, baik. Sampai di sini kira-kira fenomena apa yang terjadi dari video tersebut? Gempa bumi. Gempa bumi ya. Pernah merasakan gempa bumi? Belum ya, tapi kira-kira dari video tadi kalian bisa tahu gempa bumi itu seperti apa dan prosesnya bagaimana? Benar ya? Dari fenomena alam tersebut itu sama dengan teks yang ibu bagikan kepada kalian di meja. Selanjutnya kalian akan menyimak materi ajar berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang tadi sudah ibu sampaikan, yaitu menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Nah, teks eksplanasi, siapa yang masih ingat teks eksplanasi? Silakan. Teks eksplanasi merupakan teks yang membahas hubungan fenomena atau proses terjadinya sesuatu yang terkait dengan fenomena alam, politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Jadi dia membahas mengenai proses. Jadi ada proses seperti tadi gempa bumi ada prosesnya. Nah, untuk struktur teks seperti yang ada di layar, ada berapa struktur teks? 3. Apa saja? Identifikasi, rangkaian kejadian, dan ulasan. Ya, ada 3 ya. Identifikasi, rangkaian kejadian, dan ulasan. Nah, itu ada di bahan ajar materinya. Kalian bisa baca ciri-ciri dari ketiga struktur ini. Selanjutnya kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang biasanya dipakai dalam teks eksplanasi ada 4. Apa saja? Ini juga ada di bahan ajar, silakan kalian baca materinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau belum ada, nanti kalian sambil baca-baca bahan ajar, silakan membentuk sebuah kelompok. Kita akan lakukan diskusi dari masalah yang sudah ibu bagikan di awal. Ada 3 kelompok yang sudah ibu tentukan. Yang pertama kelompok identifikasi, kedua kelompok rangkuman, dan ketiga kelompok ulasan. Silakan membentuk kelompok menjadi 3, yaitu dari yang ibu bacakan tadi. Silakan. Kelompok 1 di sini, kemudian 2 di sini, 3 di sana. Identifikasi. Rangkaian. Kemudian ulasan. Kasih waktu beberapa menit untuk mendalami materi bersama teman. Kemudian nanti kita akan bertanya jawab mengenai materi yang belum dipahami. Silakan. Iya, mending aku masuk dari situ.
pertanyaannya ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Iya, silakan. saya masih bingung kaidah pembahasan tentang kata istilah. Kata istilah dalam kaidah kebahasaan. Sebelum Ibu jawab, pasti yang lain ada yang sudah paham. Siapa yang mau mencoba menjawab dan menjelaskan? Silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan Kamila tentang apa yang dimaksud dengan struktur identifikasi. Ya, silakan Kak Hendra. Menurut saya, struktur identifikasi berupa pengenalan awal fenomena yang akan dibahas. Biasanya ditandai penggunaan kalimat definisi yang dapat berupa kata adalah, ialah, maupun merupakan. Ya, paham Kamila? Jadi identifikasi itu cirinya ada kalimat definisi. Apa contoh kata definisi? Adalah, Paham ya? Pertanyaan selanjutnya, Billy, ada yang mau menjawab? Ya, Jadi tinggi, yaitu saya masih bingung kaidah bahasaan kata istilah. Jawabannya adalah kata istilah adalah kata-kata yang dipakai hanya pada bidang tertentu. Misalnya, vaksin pada bidang kesehatan atau trigonometri bidang matematika. ya. Kata istilah itu kata yang hanya dipakai dalam bidang tertentu. Misalnya vaksin, bidang apa tuh? Trigonometri. Oke, paham ya? Siapa tadi yang bertanya? Billy, paham? Ada lagi yang masih bingung dan mau bertanya terkait materi? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham materi, silahkan kembali ke teks eksplanasi yang sudah kalian baca di awal dalam literasi, yaitu teks yang berjudul Bumi. Silakan diskusikan bersama teman sekelompok. Temukan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks tersebut. Kemudian hasilnya kalian susun dan tuang di kertas plano. Nanti Ibu akan kasih. Bisa? Bisa. Oke. Kalau kebesaran dibagi dulu aja ya. Seandainya kebesaran. Kalau besar dibagi dua ya. Ini spidol, mau pakai. Teks tadi langsung ditulis kemudian ditempel saja sesuai dengan struktur. Silakan mengerjakan, Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit ya. Anak kelompoknya, Nulis nama kelompok kita harus pelajarannya Bu. iya di kelas pelan. Sekreatif kalian ya. Mirip aja nih ya. Tulis secantik apapun. Sim. Ya, nama kelompoknya. Grup ya. Ini yang gunting. Gunting aja dulu.
Untuk yang kaidah kebahasaan lagi digunting tempel sini ya. Kaidah kebahasaan tulis. Tulis ya. Gampang lah gitu. Jadi gitu ya. Di garis-garis ya gitu. Itu nama-nama ya gue lupa. Ayo yang aktif ya, untuk nilai kekompakannya, kerjasamanya. Waktunya 5 menit lagi. Ya, 3 menit lagi.
Kelompok identifikasi, kelompok rangkaian, kelompok ulasan. Sudah? Oke. Ibu mulai dari kelompok ulasan. Kelompok ulasan mana? Oke, silakan sampaikan hasil diskusi. Kelompok lain boleh menanggapi ya. Nanti silakan disimak bersama.
orang jadi moderator, satu jadi penyajinya. Boleh ya? Kami dari kelompok ulasan yang beranggotakan saya Septiana Rajabani, ada Samsi Raja Rehan Muskup dan Martina, ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Untuk paragraf, saya sebutkan paragrafnya. ya, untuk dari teks gempa bumi kami telah menganalisis struktur. Ada 3 struktur, yaitu identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan. Untuk struktur identifikasi fenomena itu menurut kami terdapat pada paragraf pertama dari kalimat gempa bumi sampai kalimat lautan luas. Yang kedua silakan. Untuk rangkaian kejadian. Untuk rangkaian kejadian, kami dari paragraf 2 sampai paragraf 3 Dari kalimat gempa bumi sampai gempa tektonik. yang ketiga. Yang ketiga, ulasan kami dari paragraf 4 dari gempa sampai gunung berapi. Nah, untuk kami juga sudah menganalisis kaidah kebahasaan pada teks tersebut. Untuk kaidah kebahasaan yang kami temukan, yang pertama ada konjungsi kausalitas. Yang kami temukan itu ada kata oleh karena itu, kata karena, kata sehingga, kata sebabnya. Nah, yang kedua konjungsi kronologis tidak kami temukan pada teks. Untuk yang ketiga kata benda, menurut kami kata benda itu tidak ada. Yang keempat kata teknis atau kata peristilahan, kami menemukan ada kata tektonik, kata vulkanik, dan gempa bumi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, kalau untuk ulasan sudah selesai, nanti kalian yang baru bisa tanggapi ya. Kita sajikan dulu hasilnya. Selanjutnya kelompok rangkaian silakan. Rangkaian mana ini ya? Saya bernama Penela Indonesia. Saya akan memberikan informasi mengenai struktur identifikasi fenomena menurut kelompok kami, kelompok rangkaian. Menurut kami, identifikasi dimulai pada paragraf pertama dari kalimat gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi sampai dengan kalimat dikelilingi lautan luas. Rangkaian dimulai dari kalimat gempa bumi sampai dengan paragraf ketiga, yaitu dengan gempa bumi tektonik. Ulasan dimulai dari paragraf keempat, dimulai dari kata gempa dapat dan berakhir di gunung berapi. Kemudian untuk kaidah kebahasaan yang kami temukan, kami menemukan kaidah kebahasaan berupa konjungsi kausalitas, kata benda, dan kata teknis atau peristilahan. Konjungsi kausalitas yang kami temukan berupa karena, sehingga, sebab, dan oleh karena itu. Dalam kutipan teks, gempa bumi adalah getaran yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal di dasar atau bawah permukaan bumi. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Itulah sebabnya mengapa gempa bumi terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi karena letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Kemudian kata benda kami menemukan gempa bumi. Untuk kata teknis atau peristilahan kami menemukan gempa tektonik, gempa vulkanik, tektonik plate, plate pasifik, dan kerak bumi. Sekian dan terima kasih. Baik. Oh ya, tadi lupa Ibu. Berikan aplaus untuk kelompok rangkaian. Selanjutnya
ulasan. Persilahkan. Oh ya, salah. Identifikasi. Kami dari kelompok identifikasi yang beranggotakan Anggi, Hande, Kevin, dan Carmila. Saya akan bacakan struktur tes gempa bumi. Identifikasi dari paragraf pertama. Rangkaian kejadian dari paragraf kedua ke paragraf ketiga. Ulasan paragraf keempat. Kaidah kebahasan yang kami temukan adalah konjungsi kausalitas. Kutipan teksnya adalah gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Konjungsi kronologis, kutipan teksnya adalah gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Kata bendanya tidak ada, kata istilahnya kami menemukan tektonik plate dan vulkanik dan tektonik. Baik, berikan aplaus untuk kelompok identifikasi. Dari hasil diskusi yang kalian sudah sampaikan, apakah ada yang mau menyanggah, memberikan pendapat? Kalian itu sudah dengar masing-masing kelompok menyampaikan hasil. Ada yang mau menambahkan, menyanggah? Ada? Ya, silakan. Penela. Sebenarnya perbedaan pendapat bukanlah hal yang perlu diperdebatkan karena setiap orang pasti mempunyai pengetahuan yang berbeda dan pendapat yang berbeda atas informasi ataupun materi yang kita pelajari. Sekian dan terima kasih. Dari hasil diskusi yang sudah disampaikan, Ibu menemukan satu kelompok yang mendekati jawaban sempurna ya, jawaban benar semua, yaitu kelompok kelompok mana nih? Kelompok rangkaian. Berikan aplaus. Baik, kita akan bahas dan tegaskan kenapa kelompok rangkaian mendekati hampir sempurna, yaitu struktur yang pertama, identifikasi. Semua benar ya struktur ya. Struktur yang mereka sampaikan, paragraf pertama itu adalah identifikasi, pengenalan, ditandai kalimat definisi ya. Selanjutnya, paragraf kedua dan ketiga merupakan struktur rangkaian kejadian, proses bagaimana gempa bumi terjadi, mengapa ya, mengapa gempa bumi terjadi. Terakhir, paragraf keempat adalah struktur ulasannya, kenapa konsekuensi akibat terjadinya gempa bumi ya. Nah, kaidah kebahasaan yang disampaikan kelompok rangkaian tidak disebutkan oleh kelompok ulasan dan identifikasi, yaitu pada kaidah kebahasaan kata benda. Kata benda itu apa sih? Kata yang merujuk pada fenomena yang dibahas. Fenomena apa nih yang dibahas? Nah, kata bendanya adalah gempa bumi. Nah, tidak dijawab sama ulasan dan identifikasi kan? Baik, itulah yang membedakan jawaban kalian dan kelompok rangkaian. Sampai di sini sudah paham mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Belum ya. Baik. Kalau sudah paham, hasil diskusi kalian boleh dipegang. Ya. Hasil diskusi kalian boleh dipegang. Kelompok identifikasi sebelah sini ya. Kemudian kelompok rangkaian di sini. Sebelah sini Bu, rangkaian. Kemudian ulasan di sana.
ulasan di belakangnya. Oke. Nanti hasilnya nilai yang dimasukkan ke daftar. Sampai di akhir pembelajaran, siapa yang mau menyimpulkan hari ini kalian mendapatkan pembelajaran apa? Ibu persilakan. Ya. Yang saya peroleh dari pembelajaran hari ini adalah untuk teks eksplanasi ada 3, sedangkan kaidah kebahasaan teks eksplanasi ada 4. Baik. Yang lain mungkin ada yang menyampaikan hasil kesimpulan. Ya, silakan Arya. Saya sependapat dengan Douglas bahwa teks eksplanasi disusun berdasarkan 3 struktur, yaitu struktur identifikasi, Ya. kedua struktur rangkaian kejadian, yaitu menggunakan pola pengembangan kausalitas maupun kronologis, kemudian diakhiri dengan kalimat ulasan. Oke. Bu rasa 2 orang ini sudah mewakili kalian semua bahwa pembelajaran hari ini sudah kalian mengerti dan pahami bersama ya. Baik. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kalian akan mengerjakan tes tertulis yang sudah ada di LKPD yang kalian dapatkan. Silahkan kerjakan tes ini berupa tes individu. Silakan duduk ke tempat kalian masing-masing. 10 soal pilihan ganda. Silakan kerjakan di lembar jawaban untuk mengetes kemampuan individu kalian mengenai materi hari ini. Silakan. Kasih waktu kira-kira 10 menit. Baik, sudah selesai. Silakan Penela untuk kumpulkan tugasnya. Silakan kumpulkan tugasnya ke depan. Baik, nanti hasilnya nanti akan ibu sampaikan pada pembelajaran selanjutnya. Sepertinya kalian sudah pintar-pintar semua ya. Bagus-bagus. Baik, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Kita akan bertemu dalam materi menyajikan teks eksplanasi. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu serahkan kepada ketua kelas pimpin dalam doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Tetap